kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ajaran macam apa begini? Masa musuh dikasihi? Musuh itu harus dihabisin. Tetapi Yesus luar biasa mengajarkan. Pantas aja, makanya saya bertanya, orang Kristen itu kitab sucinya apa ya? Oh gitu ya? Ada apa di balik hati dan otaknya itu? Ya, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini narasumber kita sangat spesial, orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dan saya menggelari beliau The Phenomenon. Ya, dan kita akan mendengarkan kisahnya. Mulai sejak dia sebelum menjadi pengikut Kristus sampai dia menjadi pengikut Kristus yang sangat luar biasa dan sampai dia sekolah kehidupan. Apa itu sekolah kehidupan nanti kita bahas sebentar. Siapa lagi kalau bukan Mr. Saifuddin Ibrahim. Shalom. Salam. Luar biasa Pak Sai. Ini orang yang super sibuk kali ini. Memang saya bersyukur juga ada PSBB, ini ada COVID-19 sampai bisa punya waktu. Kalau enggak sudah keliling seluruh benua ini. Apa kabar Pak Sai? Kabar sehat baik, luar biasa. Ya? Puji bisa Tuhan. bertemu lagi dengan sahabat yang Pastor Joshua Tewu ini viral karena kerasnya dia berbicara tentang kehidupan juga. Terima kasih saya boleh diundang. Kita orang bilang berdua ini pro kontra, orang yang penuh dengan pro kontra, tapi tidak masalah. Artinya yang penting kita tulus kan, kita memang melayani Tuhan dengan tulus dan sesuai panggilan kita masing-masing. Ya, jadi kita memandang Tuhan saja. Biasa orang melihat kita dengan cara yang berbeda-beda. Seperti Om Sai ini kan luar biasa. Waduh, berjuta-juta orang senang lihat Om Saifuddin, tapi banyak juga orang. Paulus dimusuhi oleh murid-murid Tuhan yang lain, dan setelah melihat Paulus itu tulus dalam melayani, bahkan 2 kali mengelilingi Eropa, dia ketemu dengan orang besar, gubernur, orang-orang kecil, supaya apa yang saya beritakan ini sama dengan yang dibicarakan oleh Musa dan disampaikan cerita kitab suci. Jadi nggak usah takut dengan kontroversial. Selama hati kita tertuju kepada dia, kebenaran yang kita pegang ini jangan sampai kita lepaskan sedikit pun. Mantap. Sebelum lebih jauh kita berbincang-bincang dengan sang The Phenomenon ini, kita lihat dulu yang satu ini. Ya, puji Tuhan, saya Pastor Joshua Tewu bersama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nih. Pak Saifuddin, saya ingin mengajukan satu pertanyaan pertama yang masih banyak juga orang belum tahu ini. Kenapa Anda mau jadi Kristen? Kenapa pilih Kristen? Padahal ini agama yang cukup banyak dimusuhi manusia di dunia. Kenapa cari penyakit sudah bagus-bagus di tempat yang aman jadi Kristen? Ya, silakan Pak. Saya sendiri nggak menyadari kalau saya jadi orang Kristen. Semula saya membenci, SMP kelas 1 saya lempar GPDI di Kota Bima karena saya nggak suka dengan orang Kristen makan babi. Orang Kristen adalah najis karena kitab saya mengajarkan innal kafiruna najasun, innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Jadi megang orang Kristen aja nggak boleh, kotor.
Tetapi begitu peristiwa kerusuhan Mei 98, iman saya goncang dan lumpuh total cinta saya kepada keyakinan itu. Sementara orang Kristen itu diejek, dihina, enggak apa-apa. Kasus apa itu Mei, Pak? Kerusuhan Mei di Jakarta. Oke. Saya sudah ada di Jakarta waktu itu. Itulah sebabnya akhirnya saya harus mengikuti orang yang cinta damai, orang yang penuh kasih. Saya temukan dalam orang-orang Kristen. Chinese yang Kristen itu baik-baik semua. Saya tidak bisa, satu-satunya saya harus menjadi orang Kristen dan saya menyerahkan diri untuk belajar kekristenan sampai pada tahap sekarang ini saya memilih hidup menjadi pengikut Yesus Kristus yang sempat saya benci puluhan tahun sebelumnya. Luar biasa. Jadi ekspresi pertama itu lempar batu GPDI. Bapak berutang sama GPDI ini mesti banyak terima undangan khotbah dari GPDI ini kalau begitu. Makanya kalau saya diundang sama GPDI, uang yang paling besar yang saya masukkan dalam kolekte. Nggak boleh pecah-pecahin duit, harus yang paling besar. Jadi di peristiwa Mei itu Bapak jadi terbuka ya melihat kenyataan hidup orang yang dianiaya, orang yang dizolimi, tapi kok tidak membalas. Bahkan mereka cukup tenang dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang membuat Bapak bertanya-tanya, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka bisa begitu? Biasanya orang kan membalas gitu loh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, batu balas besi dan seterusnya. Nah, itu yang membuat Bapak penasaran ya. Penasaran akhirnya, oh pantas saja orang Kristen ini penuh kasih. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ajaran macam apa begini? Masa musuh dikasihi? Musuh itu harus dihabisin. Tetapi Yesus luar biasa mengajarkan. Pantas aja. Makanya saya bertanya, orang Kristen itu kitab sucinya apa ya? Gitu ya? Ada apa di balik hati dan otaknya itu? Kok begitu baik begitu? Luar biasa. Tidak ada cara yang lain kecuali saya harus jadi orang Kristen. Dan sampai sekarang bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan, mati aja untung. Jadi ini pemirsa, Pak Saifuddin ini kan terjerat pada hukum yang terutama itu. Kalau agama-agama di seluruh dunia mengajarkan sampai pada tingkat yang tertingginya itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Tetapi kemudian Yesus maju selangkah dan tidak ada agama satupun di dunia yang berani ikut langkah Yesus yang mengajarkan melampaui dimensi kesanggupan manusia dengan berkata kasihilah musuhmu. Itu yang membuat Pak saya tertegun luar biasa ya. Dan itu bukan cuma bahasa slogan karena Yesus demonstrasikan di kayu salib kan. Amin. Dengan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini yang menjadi inspirasi besar yang Bapak kemudian ingin jadi Kristen dan semakin mendalami ajaran Yesus. Luar biasa. Jadi begitu saya baca Alkitab dan perbandingannya dengan kitab suci saya yang lama, saya harus meninggalkan ajaran itu. Saya harus tinggalkan. Dan saya bertungkus lumus belajar di bawah kaki Tuhan, yaitu Alkitab ini. Karena ini adalah warisan zaman, warisan para nabi, warisan seluruh manusia yang pernah dikasihi Tuhan untuk membangun peradaban, toleransi, dan damai hanyalah dengan firman Tuhan Alkitab ini. Amin. Saya melihat bahwa negara-negara Arab hancur, Mesir hancur, Libya porak-poranda, Syria binasa, kacau balau, Irak, Iran hancur semuanya. Dan terorisme itu sudah masuk sampai ke Afghanistan, sampai ke Malaysia, dan yang aman dari terorisme ini sebenarnya tinggal Indonesia. Terorisme
di Indonesia belum seberapa dibandingkan dengan negara-negara yang sudah hancur. Yang meluluh lantakkan. Luluh lantak. Semua penduduknya lari meninggalkan kampung halamannya. Pergi ke Eropa, pergi ke Australia, Amerika, negara-negara kafir yang mereka katakan itu. Mereka hidup di situ. Kenapa sampai bisa begitu beringas sih Pak? Atas nama agama dan sebagainya ya? Mungkin, bukan mungkin, karena kitab itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka di mana kamu diusir. Kemudian di dalam surat ke-9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama ini, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi di dalam kitab itu boleh membunuh, memerangi orang yang memegang Alkitab. Tapi itu persoalannya kan di negara-negara yang tadi Bapak sebut itu berbasiskan agama yang sama, kok jadi perang ke dalam istilahnya lebih banyak. Nabi Muhammad bilang bahwa Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Kemudian Kristen pecah jadi 72 dan Islam akan pecah jadi 73. Dan hanya satu yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang Muslim itu mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya masuk surga. Jadi di dalam Islam sendiri banyak sekali friksi, fraksi, dan mazhab. Orang Syiah misalnya, sekarang mereka dimusuhi oleh Sunni. Jadi antara Sunni dengan Syiah itu berantem terus sejak awal zaman sampai hari ini. Berantem terus. Dan itulah yang memicu peperangan di Arab itu sendiri. Nah, di samping tetangga mereka juga ada yang Kristen. Ya jadi sasaran. Gitu. Masuk ke Indonesia, orang Kristen paling dibenci. Karena ada beberapa ayat. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen tidak rela kepada kamu hai orang Islam sampai semua orang Islam masuk Yahudi atau masuk Kristen. Ayat ini yang memicu akhirnya gereja dibakar, pendetanya dibunuh, Kristen dibully. Padahal apa salahnya? Ya, itu dia. Oh, jadi ada pemicunya. Iya, kalau saya tetap menjadi ustadz, ngomong dengan seperti Abdus Somad, seperti Yahya Woloni, didukung saya. Saya nggak akan dimusuhin. Tetapi karena saya berada di pihak kebenaran, saya mau mengikuti, merendahkan hati, mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya. Penuh kasih. Harga harus dibayar. Memang ada harga yang harus dibayar. Ya, mungkin itu harga yang harus dibayar. Semula saya nggak tahu kata-kata harga yang harus dibayar itu, saya nggak tahu. Ternyata itu istilah Alkitab. Iya, betul. Saya kira bahasa lain dari pikul salib. Pikul salib. Saya nggak tahu itu kalimatnya. Luar biasa. Jadi itu yang melatar belakangi ya. Yeah. Dan saya pernah baca buku Bapak juga termasuk ada sedikit keterkaitan dengan salah satu pengebom Bali itu. Ya. Ya, itu semua menjadi semacam rentetan alasan Bapak untuk memutuskan bulat untuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana ceritanya? Jadi Amrozi, Imam Samudra, Ali Imron, berterima kasih kepada dia, akhirnya mata saya terbuka. Ketika di Bali dan mereka ngebom itu karena kebencian, akhirnya tambah kuat alasan saya jadi orang Kristen. Dan saya tidak bersalah terhadap pilihan saya, dan pilihan ini saya harus genapi, saya harus tekuni, dan saya tidak boleh jadi orang Kristen main-main atau menghina Yesus untuk kedua kalinya. Karena terlampau mahal kesempatan, dan hidup ini memang kesempatan. Ya. Hidup kita hanya sementara, sedikit, mati. Dan hanya sekali. Hanya sekali. Enggak berulang-ulang ya Pak. Jadi kesempatan yang sekali ini dan hanya pendek harus betul-betul digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Luar biasa. Nah, Pak Saifuddin, kalau kita mau berbicara Anda sekarang jadi fenomena, sang fenomenom ini dalam pengertian banyak diperbincangkan orang, kontroversi dan ya segala macam. Ada begitu banyak orang yang suka, tapi ada begitu banyak juga orang yang membenci dan sebagainya. Di tengah-tengah semacam dukung-mendukung atau pro kontra ini, Bapak saya lihat jalan tanpa terpengaruh dengan segala macam situasi dan kondisi itu. Sebenarnya ini juga rahasia yang perlu banyak orang tahu. Ya, Bapak apalagi bicara masuk penjara, orang banyak berbicara begini nih. Kayaknya jerah ini, tobat ini Saifuddin Ibrahim nih, ya. Ini bagaimana kisahnya, kok bisa diceritakan juga sedikit Pak ikhwalnya. Kenapa Bapak bisa masuk padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan pernyataan-pernyataan, tapi kan ya Bapak sendiri yang tahu lah bagaimana ceritanya Pak. Ya, begitu saya mengerti tentang Injil, jadi saya mengerti tugas saya dan apa yang harus saya lakukan, itu tahun ketiga baru saya sadar bahwa saya harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sejati, dan yang saya pilih bukan jalur sebagai gembala, nabi, ataupun guru, ataupun pendidik. Saya pilih satu jalur, yaitu menginjil, memberitakan firman. 1 Korintus 1 ayat 17, aku diutus Yesus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Yes. Itulah yang saya ambil, dan saya mengatakan, sayalah Paulus akhir zaman. Sayalah Paulus yang sekarang yang akan menggoncangkan Indonesia. Kalau saya baru sekali di penjara, Paulus berkata, aku sering kali di penjara. Jadi saya baru sekali, masih kalah dengan Paulus itu yang 2000 tahun yang lalu. Tetapi begitu saya sadari ketika jamahan Tuhan yang luar biasa di tahun ketiga, itu sama dengan saya pegang ekor harimau. Saya pegang ekor harimau dan saya harus memastikan diri bahwa saya kuat untuk memegang ekor harimau ini. Sebab kalau saya nggak kuat, harimau itu akan berbalik ke belakang dan menerkam saya. Dia akan menelan saya, mencabik-cabik saya. Begitu juga menjadi penginjil. Saya tetap akan menjadi penginjil, karena kalau saya berbalik ke belakang, saya ikut kembali lagi kepada keyakinan saya yang dulu, betapa saya akan mempermalukan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah kesempatan terakhir dan tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Maka saya untuk mempermainkan Tuhan tidak ada. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan seluruh kehidupan saya serta apapun yang ada pada saya, nyawa saya, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi penjara sebenarnya hanyalah semacam sekolah kehidupan yang lebih mematangkan, lebih menajamkan, dan bahkan saya lihat lebih bergairah ini ya. Jangan lupa, nabi-nabi yang hebat banyak masuk penjara. Dan Yesus Kristus juga dipenjarakan. Iya. Karena apa salahnya? Cuman mengajak kebenaran. Iya. Kenapa kamu melempar batu? Karena saya ngomong kebenaran. Begitu kata Yesus. Kata Yeremia kepada Raja Zedekia, apa kesalahan saya kepada engkau, kepada pegawaimu, dan kepada bangsa ini engkau masukkan saya dalam penjara? Betul. Semua ngomong begitu. Iya. Tetapi saya lihat bahwa memang Tuhan sengaja memasukkan saya di dalam penjara supaya lihat, oh begitu, penjara itu. Baru saya tahu. Supaya lengkap kisah perjalanannya. Benar. Iya. Seorang fenomenon mesti masuk penjara juga. Iya. Paling tidak pernah masuk penjara kan, supaya rasakan kehidupan seperti itu. Iya. Jangan karena lockdown itu dianggap penjara. Biasa itu ya. Itu biasa kecil itu. Tetapi kita harus menikmati setiap menit, detik yang Tuhan kasih untuk memuliakan Dia. Amin, amin, luar biasa. Jadi ini begitu keluar penjara sudah wisuda doktoral ini kayaknya. Wah, sudah profesor doktor, cuman
Kalau profesor doktor itu gundul, saya nggak mau gundul, botak nggak mau. Artinya natural aja toh. Natural aja. Nggak usah direkayasa. Nah saya senangnya salah satu dengan Pak Saifuddin orangnya low profile. Biasa aja, nggak perlu jadi sama seperti orang lain. Iya. Nah kita jadi diri kita sendiri, walaupun panggilan Tuhan sangat spesifik dengan kita. Iya. Itu hal yang luar biasa. Satu lagi Pak, yang beda dengan banyak teman-teman yang berpindah agama lama ke Kristen misalkan, ya rata-rata punya kesaksian-kesaksian bombastis yang agak sedikit tanda kutip lebay. Ya apalagi dibuktikan mereka tidak mau bergabung dengan kekristenan, mereka bahkan mengatakan, oh saya tidak pernah diajarkan manusia, saya langsung terima dari Tuhan. Saya lihat Pak Saifuddin nggak seperti itu, orangnya rendah hati, orang yang saya lihat bahwa berjalan di atas kehidupan yang nyata gitu loh, dan mau merendahkan diri juga masih terus mau belajar, mau bertanya. Salah satunya kan Bapak ya di kalam ini dengan kita. Bahkan Bapak nggak sungkan-sungkan berkata, walaupun saya rasa amat sangat gimana ya ketika Pak Saifuddin suka bilang, ini Pak Joshua Tewu guru saya dan sebagainya. Aduh, ini bagi saya kita sahabat, kita teman, ya kita istilahnya saling share, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi itu bentuk kerendahan hati Bapak saya lihat dibandingkan dengan yang lain yang sudah nggak mau belajar Pak setelah jadi Kristen. Seolah-olah sudah cukup ilmunya untuk kemudian bisa kiprah kemana-mana. Bapak beda, orang yang terus belajar, orang yang terus bertanya. Ini bagaimana sebenarnya, apa yang Bapak alami sebenarnya sih? Memang ada beberapa bekas pembelajaran saya sebelum saya terima Yesus Kristus itu, di antaranya kita harus belajar sampai liang kubur, kita harus belajar dari bayi sampai mati dan seterusnya. Dan saya melihat bagaimana Paulus menulis dan mengajarkan dengan tekun dan konsisten di dalam visi dan misi. Itu juga saya pegang sejak saya terima Yesus Kristus. Tetapi kenapa saya bisa merendahkan hati dan membuang kesombongan ini, walaupun begitu susahnya untuk mengupas diri dan mencuci seluruh isi hati saya supaya benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu pun pekerjaan yang berat. Tetapi bagi orang yang baru bertobat, yang pertama dia harus belajar berdoa, mendoakan dirinya, keluarganya, dan juga bangsanya terakhir. Kemudian seorang yang baru bertobat juga dia harus punya Alkitab, harus tiap hari membaca Alkitab. Kitab yang pertama dia harus membaca kitab Yohanes. Yang ketiga dia harus bergereja. Karena di gereja itu ada mimbar, ada hamba Tuhan yang akan mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Karena dia adalah perpanjangan lidah Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengajarkan kitab suci dan menyampaikannya di atas mimbar. Sehingga orang yang baru bertobat tidak boleh tidak bergereja, dia harus masuk ke gereja. Yang keempat, seorang penginjil seorang yang baru masuk Kristen, dia harus berkomunitas. Harus ikut di dalam kegiatan kekristenan di gereja mana dia hidup. Dia bertumbuh ikut di komsel, situ. dia bisa bertumbuh di situ. Melayani di situ. Kalau enggak mati kotor, mati konyol itu orang, imannya itu. Yang kelima dia harus bersaksi. Harus mau menceritakan bagaimana perubahan dirinya setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan harus membagi iman itu. Betul. Supaya orang yang belum kenal Yesus Kristus ikut Yesus seperti dia merasakan sukacita menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak menerima Yesus Kristus, binasa, mati konyol, alias masuk neraka. Amen. Inilah yang menjadi kekuatan saya. Akhirnya, untuk apa lagi hidup, untuk apa lagi makan? Paulus bilang ada makan, ada pakaian, cukuplah itu. Betul. Selebihnya kita mengabdi. Benar. Betul. Dengan Pak Saifuddin Ibrahim ini pemirsa, saya sendiri punya banyak pengalaman juga. Debat bersama, debat resmi sampai debat jalanan kita alami bersama.
Sampai orang itu emosi dan panas hati. Iya, tapi luar biasa loh Pak Saifuddin ini banyak perubahan. Dulu kalau berdebat, bisa turun panggung, datang ke pemirsa mau pegang leher dan sebagainya. Tapi seiring waktu Tuhan bentuk buah itu mulai kelihatan, pemrosesan, kesabaran, kasih itu mulai menghiasi cara hidup Pak Saifuddin Ibrahim ini. Luar biasa. Saya ingat persis kita debat di beberapa sesi dengan rekan-rekan mualaf ini, ya, dan juga satu kali yang paling berkesan waktu kita di mana, Pematang Siantar ya. Waktu kita masuk pelayanan di sana dan debatnya di Indomaret atau di Alfamart. Kita masih ingat kan? Masih. Berarti sudah hafal itu lagu dong, gara-gara lagu itu. Ya, jadi beliau kan senang nyanyi lagu yang saya nyanyikan dalam bahasa Simalungun waktu itu ya. Sonang do uhurhu ibain Jesus kin borit pehutaron ijon. Wah, itu dihafal terus sambil jalan di mobil, hafal sampai nggak sadar masuk di toko masih nyanyi terus. Saya ingat persis itu anak nanya lagu apa sih? Dari situ mulai deh menginjil luar biasa, sampai ketemu juga mualaf di situ, rame ya. Yang lain sudah pada kabur pelari, tinggal kita berdua. Itulah sukacita karena Tuhan. Amin. Iya, bergembiralah karena Tuhan. Nantikan Dia akan membantu dan menolongmu. Tapi belum dapat undangan sampai sekarang dari Manurung itu yang mualaf itu ya. Nggak berani. Dia katanya mau nantang kita untuk panggil Sumatera Utara untuk duduk di sana. Saya bilangnya kita siap, kenapa tidak? Saya nggak takut dengan siapapun untuk berdebat tentang Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu yang luar biasa. Saya akan tetap setia sampai mati. Saya sanggup membela keyakinan ini. Amen. Dan saya tidak akan berkhianat kepada Tuhan dan guru-guru rohani saya. Amin. Sudah terlalu banyak harga yang dibayar. Itu sangat luar biasa. Nah, Pak Saifuddin sebagai orang yang kemudian menemukan jalan kebenaran dan hidup, ya, tentu juga banyak orang-orang lain yang terinspirasi dengan keputusan yang Bapak buat. Ya, walaupun harga yang harus dibayar kita tahu, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Nah, bagaimana Bapak punya himbauan kepada teman-teman yang masih ragu-ragu buat keputusan saat ini, supaya mereka juga dimotivasi, diinspirasi oleh Bapak, jangan takut buat keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, untuk melayani Tuhan. Dan jangan takut karena Tuhan kita hidup. Bapak punya kiat-kiat tertentu atau pesan-pesan khusus, silahkan Pak. Saudara, ini pertanyaan yang luar biasa ya, berkaitan dengan sikap saya di dalam mengikut Yesus. Saya harus radikal. Amen. Semakin radikal orang Kristen, semakin damai dunia. Tetapi semakin radikal kadrun, itu semakin hancur dunia. Itu pegang baik-baik. Karena memang orang Kristen harus radikal. Radikalnya orang Kristen berarti radikal di dalam mengasihi. Nah, sebentar Pak, sebentar. Radikal ini jangan disalahpahami loh pemirsa. Radikal yang Pak Saifuddin maksud dan istilah radikal dalam kekristenan itu sangat beda dengan yang di luar. Karena radikal ini kita berbicara tentang keputusan kita untuk mengikuti Yesus secara ekstrim dengan mempercayai Alkitab secara utuh dan tidak tergoyahkan apapun ancamannya, dan kita siap bayar harga apapun demi kepercayaan kami kepada Alkitab dan kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dimaksud dengan radikal. Benar, jangan suam-suam kuku. Ya, dan tidak ada unsur anarkisme di dalam radikalisme kekristenan. Oh, enggak ada. Tidak ada anarkisme, penghancuran infrastruktur dan sebagainya. Enggak ada. Apa yang sudah dibuat oleh hati manusia, oleh hasil otak manusia, jangan dihancurkan oleh hati yang sempit. Itu yang dimaksud dengan radikal itu.
Radikal di sini, ada radikalnya orang Kristen adalah mengasihi. Dia lempar batu, kasih lagi. Kasih lagi. Balas kapas. Silakan lempar. Batu itu kita jadikan fondasi bangunan. Mantap. Setiap gereja yang dilempar oleh kadrun-kadrun itu, ya kita jadikan fondasi. Nggak usah mengutuki. Ya cukup seperti Yesus bilang, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan Tuhan. Dan jangan takut mengikuti Yesus Kristus, karena dia lembut, dia baik. Dia mengasihi kita. Dan saya berharap saudara-saudara yang sudah mengambil keputusan itu, jangan mundur. Jangan dengarkan kata orang. Apa keyakinan tentang firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kamu tidak pernah kecewa. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kamu. Dia selalu menghargai setiap langkah yang kita ambil. Pasti Tuhan jangan takut ya. Ikut campur di dalamnya. Nggak usah takut. Alkitab sendiri bilang sehelai rambut kita jatuh Tuhan tahu, apalagi kepala mau jatuh dari leher. Apalagi pendeta Joshua Tewu dulu dari Kristen, dia juga radikal di dalam pengajaran yang luar biasa. Pengajarannya menggigit, menghentakkan, menggetarkan. Bisa orang itu terpelanting karena mendengar perspektif Joshua Tewu. Jadi Pak Sai, ini mesti dijelaskan. Ini kita kalau dalam tim sepak bola kan dua pemain yang berbeda tugas nih. Nah, Pak Saifuddin ini orang-orang yang kayak striker gitu loh. Di garis depan yang tugasnya cetak gol, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Sedangkan saya ini penjaga gawang, Pak. Berjaga-jaga di bawah misar gawang dari serangan musuh, baik serangan dari luar kekristenan maupun serangan gol bunuh diri dari dalam nih. Yang paling sakit ini gol bunuh diri. Karena kesalahan pemain sendiri gitu loh. Nah, kiper ini kan banyak ngomel, ini banyak teriak, semua bahkan pemainnya diteriakin, "Oh, jangan begitu dong, jangan ini geser-geser. Jangan begitu, posisimu salah." Kita disalahpahami, Pak. Ya, bahkan kalau kiper teriakin kapten kesebelasan kan boleh, Pak. Kalau kapten kesebelasan juga kadang-kala lupa dia berdiri di mana dan bisa membahayakan gawang, saya bisa teriakin dong. Minggir, jangan di situ. Jangan buka, kadang-kala agak serius kan. Padahal sebenarnya hanya untuk mengamankan. Karena tugas kita berat, Pak. Posisi pemain kita. Bikin kesalahan, begitu gol kiper yang salah. Tapi paling enak jadi striker. Cuma kan panggilan kita beda, keahlian yang Tuhan berikan beda. Amin. Saya diciptakan Tuhan untuk menjadi penyerang. Saya sedang menggoncang sebuah pohon besar yang bernama Pohon Indonesia Kadrun. Jadi saya akan goncang ini pohon dan buahnya jatuh, gereja akan ambil di mana-mana. Haleluya. Apa yang saya lakukan? Filipi 1 ayat 12, aku mau agar saudara-saudara tahu bahwa apa yang aku lakukan sekarang ini telah membuat kemajuan Injil. Istana seluruh tahu bahwa aku masuk penjara karena Kristus, dan aku mau agar saudara-saudara di dalam Tuhan semua berani berbicara tentang firman Tuhan tanpa takut. Jadi seorang penginjil itu ngomongnya sembarangan, sepertinya sembarangan. Tapi bukan sembarangan. Saya dasarnya Alkitab kuasa semua. Tuhan juga menyertai. Dan kalau saya berbicara mungkin dalam khutbah itu asal lidahnya pelot ke sana. Tetapi urapan itu akan membuat semua pembicaraan atas nama Tuhan akan membuat kadrun ataupun orang Kristen dari awal gemetar dan banyak mereka akhirnya masuk Kristen. Amin. Jadi ini memang mesti ditahu semua orang, Pak Saifuddin. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada hambanya tanya begitu, mungkin saya nggak akan cerita. Gitu. Ada hasil yang dituntut berbeda. Pak Saifuddin, Ya. seorang striker itu dituntut dia cetak sebanyak mungkin gol. Ya. Memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Amin. Oh, seorang penginjil. Ya. Tapi tuntutan kepada seorang kiper, seorang apologet itu beda gitu loh. Tahan gol sebanyak-banyaknya. Kalau perlu jangan ada gol kan? Itu. Nah, sekarang saya dituntut untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Saya bukan penyerang, Bos. Saya bukan striker, saya ini penjaga gawang. Nah, kalau Bapak yang dituntut
untuk mencegah gol sebanyak-banyaknya juga salah. Iya, Tuntutan makanya kepada Bapak menangkan jiwa sebanyak mungkin bagi jangan Kristus. sampai ada anak kita jemaat gereja kawin dengan anak Haji Dolah, kan itu tugas kiper. Itu dia, betul. Jangan sampai, itu kesalahan Jangan kiper. sampai domba kawin sama kambing badot. Iya, itu yang terjadi. Itu. Karena Al-Quran bilang begini, ini saya heran juga ini, ada ayat Quran surat kelima ayat 47, wal yahkum ahlal injila bima anzalallah fi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Loh, kok di Al-Quran bicara begitu? Iya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kalau ada orang Kristen masuk Islam, fasik, busuk. Dan catat semua orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya malapetaka sampai mati. Mungkin benar juga itu ayat Al-Quran. Karena saya lihat loh, siapa saja orang Kristen yang masuk Islam itu pasti hidupnya susah. Dan sekarang setelah saya katakan seperti itu, saya khutbah di mana-mana, banyak orang Kristen kembali lagi. Syukur kalau kembali. Mereka yang masuk Islam balik lagi sekarang. Karena di sana pun pasti mereka ditolak, pasti mereka juga apa yang Bapak pernah bilang terkutuk itu apa? Terkutuk. Catat aja siapa saja orang-orang bintang film, selebritis yang masuk Islam pasti hidupnya menderita. Walaupun dia kaya raya, walaupun banyak duit, tetapi ketika saya masuk Kristen, sampai anak saja enggak punya beras untuk makan. Namun Tuhan tepat waktu menolong saya. Menolong, amin. Bawain beras. Ini ajaib. Itu sebabnya saya dengan apa saya membalas kebaikan Tuhan? Tidak ada. Tapi sebenarnya kan kita tidak berbicara konteks agama, tapi konteks keyakinan, iman. Karena iman melampaui dimensi agama ya. Kita berbicara bahwa kita menjadi pengikut Tuhan yang jadi manusia, Tuhan sejati, Allah yang benar kan, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dan kita berbicara tentang karya yang dia lakukan di kayu salib. Inilah yang kita agungkan sekarang. Amen. Kita muliakan di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena menjadi orang beragama, tetapi karena percaya Yesus. Itu yang kita perjuangkan kan Pak. Amin. Supaya di dalam kekristenan pun kita jangan fanatik dengan denominasi, dengan aliran gereja kita. Karena gereja kita, organisasi kita, aliran teologi kita tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Kita tidak percaya kepada teologi yang merupakan asumsi dari banyak pemikiran. Tapi kita berbicara apa kata firman loh Pak. Yes. Iya toh. Dan Bapak juga saya lihat konsisten memberitakan Injil, yaitu dari Alkitab, firman Tuhan. Bukan teologi. Saya lihat Bapak tidak punya polarisasi teologis, artinya tidak terkotak-kotak mendukung aliran teologi tertentu. Enggak, Bapak pegang Alkitab, kita sama Pak. Karena apa? Bahan saya dalam mengajar, berkhotbah, memberikan penggembalaan dengan edukasi, itu dari Alkitab. Sedangkan saya lihat Pak Saifuddin juga memberitakan Injil dari firman Tuhan dan Alkitab. Langsung. Puji Tuhan. Nah, sekarang pesan Bapak bagi umat Tuhan. Apalagi kita bicara perspektif ini Pak Saifuddin, kita mau membangun satu semacam influence positif ya, pengaruh positif. Artinya begini, kalau toh kita berbeda silahkan, tapi janganlah anarkis gitu loh dalam menyikapi perbedaan kan. Anda boleh menyampaikan perspektif Anda silahkan. Kayak sekarang perspektif Pak Saifuddin Ibrahim juga dinyatakan di sini. Ya, supaya Anda semua tahu bahwa kalau toh Anda berbeda, silakan aja, tetapi kemukakanlah juga pendapatmu dengan wise, dengan elegan. Menurut Pak Saifuddin bagaimana? Silakan Pak. Saya melihat perkembangan kekristenan di Indonesia ini, saya jadi gregetan karena mungkin gereja itu tidak menaruh porsi yang besar di dalam memberitakan Injil bagi Indonesia. Injil ini harus jadi bahan pokok
untuk membangun peradaban masa depan agar mereka mampu hidup toleransi dan damai dan mampu hidup minimal dalam perbedaan. Inilah yang harus kita bangun sekarang, bukan ribut karena doktrin, karena teologi, denominasi, teologi dan sebagainya. Itu nanti saja dulu. Bagaimana kita menghadapi mereka yang belum mengenal Injil, karena Yesus akan datang. Belum dipulihkan kerajaan Allah, itu belum akan sampai seluruh suku, seluruh bangsa mendengar tentang kedatangan Yesus pertama, bukan yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua itu pasti, nggak usah diributkan, nggak usah diseminarkan. Tetapi bagaimana memberitakan Injil ini, yaitu supaya kedatangan Yesus yang pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dan dia mati di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Amanat agung amanat agung harus kita sama-sama tunjukkan. Itulah sebabnya mungkin saya dianggap radikal, saya dianggap keras, tidak berhikmat, sampai masuk penjara. Apa kurang berhikmatnya Paulus? Masuk penjara juga. Gitu loh. Bahkan Paulus dilarang oleh rasul yang lain jangan masuk Yerusalem. Tapi apa kata Paulus? Saya akan masuk seperti Yesus masuk di Yerusalem. Dan saya ada di Jakarta, di Yerusalem. Yerusalem baru. Nah, ini Bapak bicara soal penginjilan itu adalah keharusan, ya toh? Ya. Dan tidak boleh berhenti dan tidak ada yang bisa menghalangi kegiatan penginjilan ini. Tapi persoalannya kita ada di Indonesia, Pak, yang hukum tanda kutip bisa direkayasa oleh oknum-oknum untuk mencegah, bahkan dengan semacam stigma kristenisasi. Tapi nanti itu kita bicarakan dalam sesi berikutnya, Pak. Ya. Karena ini perlu porsi tersendiri kita bahas bagaimana kita seorang Saifuddin Ibrahim menyoroti tentang aturan perundang-undangan, bahkan lagi semacam stigmatisasi, kristenisasi sebagai sebuah kejahatan dan sebagainya. Nah, ini perlu bahasan dan sorotan khusus. Nah, itu sebabnya pemirsa, kita tidak akan lanjut dulu. Ini merupakan sesi akhir di babak pertama istilahnya, ya. Tapi kita akan bicarakan nanti di sesi berikutnya, ya. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami semua ini. Closing statement di sesi ini, Pak. Pernyataan penutup Pak Saifuddin. Silakan, Pak. Untuk menghancurkan agama Nimrod, merusak semua pola pikir yang sudah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada orang Yahudi zaman itu, tidak ada cara yang lain kecuali menginjil. Itulah jawabannya, dan saya berharap bahwa menginjil itu bukan karunia khusus. Menginjil itu tidak perlu menunggu tahbisan. Lakukan saja kepada tetanggamu, kepada siapa saja. Anakmu, mungkin istrimu masih beragama beda. Jangan kamu ikut dengan keyakinan mereka, karena akan merusak. Saya jamin. Tidak ada tahbisan khusus. Iya, tahbisan khusus. Mari kita memberitakan Injil. Itu adalah obat bagi sakit sosial di Indonesia. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Memberitakan Injil tidak perlu tahbisan khusus. Kalau pendeta perlu tahbisan khusus supaya jelas kependetaannya dari sinode mana. Dan sementara Pak Saifuddin dan rekan-rekan yang punya keterpanggilan sama sebagai striker di lapangan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa sebanyak mungkin bagi Kristus. Jangan lupa, jangan sampai gawang tidak ada kipernya. Ya, dan kita semua punya tugas yang berbeda. Mari kita setia dalam panggilan kita dengan tugas kita masing-masing, dan supaya lewat pelayanan kita bersama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena tidak mungkin bermain sendiri. Ya, striker, kapten kesebelasan para gembala itu. Kalau kapten kesebelasan itu saya anggap gembala, Pak. Gembala itu kayak kapten, ya. Nah, kayak baik penyerang, striker, kapten, gelandang semua, dan kiper tidak boleh main sendiri-sendiri.
mesti main bersama-sama supaya kemenangan kita adalah kemenangan bersama untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya kami berdua, saya Pastor Joshua Tewu DBS dan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, silakan Pak. Kita mengucapkan salam sejahtera bagi semua pemirsa. Shalom. Salam.